Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Fitratul Ajijah. Saya dari kelas akuntansi 2B. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas statistika 1. Statistika yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelompokkan, merencanakan, menganalisis data. Statistika dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, dan yang kedua, statistika inferensi. Statistika deskriptif yaitu statistika yang berfokus kepada pemanfaatan, peringkasan, visualisasi data, tetapi tidak sampai kepada pengambilan keputusan. Sedangkan statistika inferensi yaitu statistika yang berfokus kepada pemanfaatan sampel untuk pengambilan keputusan. Dalam statistika juga terdapat dua dataset. Yang pertama yaitu populasi dan yang kedua yaitu sampel. Populasi yaitu kumpulan dari keseluruhan pengamatan, penelitian, responsi terhadap topik yang akan dikaji. Sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi. Contohnya gini, misalkan salah satu universitas adalah sebuah populasinya dan fakultas-fakultas yang ada di dalamnya adalah sampelnya. Jadi kalau sampel itu bagian dari populasi. Dalam statistika juga terdapat dua istilah atau terminologi. Yang pertama yaitu parameter dan yang kedua yaitu statistik. Parameter yaitu deskripsi numerik dari suatu populasi terhadap satu parameter untuk satu populasi. Sedangkan statistik yaitu deskripsi numerik dari suatu sampel terhadap sejumlah nilai yang beragam untuk satu populasi yang sama. Dalam statistika terdapat data-data. Data adalah kumpulan dari datum-datum. Dalam statistika terdapat 4 macam data. Yang pertama, data berdasarkan jenisnya. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, data berdasarkan skalanya. Dan yang keempat, yang terakhir, data berdasarkan dimensi waktu. Data berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kuantitatif dan yang kedua, data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang bentuknya angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang bentuknya bukan angka. Data kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, data diskrit dan yang kedua, data kontinu. Data diskrit yaitu data yang dihasilkan dari perhitungan dan biasanya bentuknya bilangan bulat. Sedangkan data kontinu yaitu data dari hasil pengukuran bisa berbentuk pecahan ataupun bilangan bulat. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya yaitu dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, data primer dan yang kedua, data sekunder. Data primer yaitu data yang dihasilkan dari kita melakukan wawancara secara langsung kepada orangnya atau kepada narasumbernya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dihasilkan dari badan-badan masyarakat, misalkan badan BPS untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Majalengka. Data berdasarkan skalanya dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal, yang kedua, data ordinal, yang ketiga, data interval, dan yang keempat, data ratio. Data nominal yaitu data yang paling kecil dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Sedangkan data ordinal yaitu data yang ada di kuesioner. Misalkan setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat setuju. Sedangkan interval yaitu cirinya mempunyai jarak dan tidak memiliki nol absolut. Contohnya 0 derajat sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Dan yang keempat yaitu data ratio. Data ratio yaitu cirinya memiliki nol absolut. Contohnya rupiah 0 sama dengan 0 dolar. Yang terakhir yaitu data berdasarkan dimensi waktu. Data berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi 3. Yang pertama, time series, yang kedua cross section, dan yang ketiga data pooling. Time series yaitu data yang dihasilkan dengan cara kita melakukan penelitian secara berbentuk, misalkan 2016, 2017, 2018. Yang kedua yaitu cross section. Data cross section yaitu data
yang dihasilkan dari banyak perusahaan. Misalkan kita melakukan penelitian terhadap banyak perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka, tetapi waktunya hanya sekali, yaitu di 2015. Sedangkan data pooling yaitu data yang dihasilkan dari gabungan kedua data di atas, yaitu gabungan dari time series dan cross section. Contohnya gini, kita melakukan penelitian di seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Majalengka dan waktunya juga secara bertahap, misalkan tahun 2015, 2016, 2017, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu Big Data. Big Data adalah sekumpulan data-data yang sangat besar sehingga perangkat komputer dan perangkat lunak lainnya tidak dapat mengolahnya. Big Data juga mempunyai ciri-ciri, diantaranya yaitu volume, varietas, dan velocity. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.